Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta kesehatan dan juga kesempatan pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar dengan tema Sehat Bermedia di Masa Pandemi. Untuk sebelum acara kita mulai, kita akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk masuk di acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan langsung kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sewon Bantul, kepada Bapak Sumarno, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari UNISA, Bapak Ibu SMA 1 Sewon, dan aku yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pagi ini kita semua dapat dipertemukan walaupun melalui Zoom pada kali ini. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada pihak UNISA yang telah mengadakan webinar dengan tema Sehat Webinar di Masa Pandemi ini. Kami atas nama SMA 1 Sewon mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut, dapat kerjasama yang baik antara SMA 1 Sewon dengan Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk itu, dan juga terima kasih pada anak-anakku yang telah ikut bergabung mengikuti Zoom pada pagi hari ini, dapat bertukar informasi, bertukar pikiran, karena anak-anakku nanti sebentar lagi juga sudah menyelesaikan studi di SMA 1 Sewon, tentunya punya gambaran untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu juga nanti bisa sharing, bisa menanyakan pada UNISA untuk kedepannya jika nanti berminat atau mempunyai keinginan untuk meneruskan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk itu sebelumnya juga kami mohon maaf karena agak terlambat karena kami juga ada rapat dan juga terkendala sinyal sehingga kami harus berpindah. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sekali lagi kerjasama ini nanti bisa ditingkatkan, diteruskan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena di masa pandemi ini terus terang kami dari sekolah belum bisa tatap muka sehingga anak-anakku sebenarnya kami drill, kami dorong untuk memberikan penjelasan juga masuk ke perguruan tinggi. Tapi karena adanya wabah pandemi yang belum berakhir, maka salah satunya ini adalah melalui media Zoom yang dilaksanakan oleh UNISA. Untuk itu sekali lagi mengucapkan terima kasih pada UNISA dan anak-anakku sekali lagi nanti bisa sharing, bisa bertanya jawab dengan UNISA dan kami membuka lebar untuk kerjasama untuk yang selanjutnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan atas nama SMA Negeri 1 Sewon. Mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Panitia yang telah mengadakan Zoom dengan tema sehat webinar di masa pandemi ini. Semoga membawa berkah untuk kita semua dan kita semua tetap diberikan kesehatan
untuk mendidik anak bangsa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Sumarno selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sewon atas sambutannya. Untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Zumroni, apakah ada prakata atau kata pengantar untuk para siswa-siswinya yang sudah memasuki kelas 12 ini? Monggo Ibu kalau memang ada yang mau disampaikan. Masih unmute, Bu. Mohon maaf. Untuk mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 12 yang saat ini sudah selesai dalam menempuh PSMP, sebentar lagi kan liburan semester. Mohon kepada anak-anakku, gunakan waktumu sebaik-baiknya, jangan banyak keluar rumah karena di masa pandemi ini sangatlah riskan sekali terhadap COVID yang selama ini kita rasakan bersama. Dan mohon untuk selalu belajar, mempersiapkan nanti ujian yang akan datang dan untuk kelanjutan studi semuanya. Sekian untuk anak-anakku, selamat belajar dan mengikuti Zoom saat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Zumroni, Sarjana Pendidikan, atas prakatanya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sewon. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti, mungkin bisa diputarkan video tentang Universitas Aisyah Yogyakarta. Silakan.
Itu tadi adalah perkenalan kampus dari Universitas Aisyah Yogyakarta, dan mohon maaf ada sedikit gangguan terkait dengan audionya. Jadi itu untuk teman-teman SMA Negeri 1 Sewon yang sudah bergabung. Jadi gambaran dari Universitas Aisyah Yogyakarta ataupun sisi-sisi ataupun ruangan yang ada di Universitas Aisyah Yogyakarta sudah ada di dalam video tersebut dan bisa disaksikan di YouTube Universitas Aisyah Yogyakarta, ataupun bisa langsung ke Unisa agar bisa melihat langsung kondisi Unisa saat ini. Untuk acara selanjutnya memasuki yaitu acara inti dari webinar pada pagi hari ini bertemakan sehat bermedia di masa pandemi. Jadi bagaimana untuk anak-anak SMA Negeri 1 Sewon itu dalam menerima berita ataupun informasi dan ingin membagikan ke orang lain harus dicermati. Dan langsung saja kepada narasumber pada hari ini, beliau adalah Bapak Ade Putranto Prastyo Wijiharto Tunggali, Master of Art. Dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah, Pak Sumarno, Bu Guru BK, Bu Yomani, selamat pagi adik-adik saya. Selamat pagi kelas 12 SMA 1 Sewon. Perkenalkan, saya Ade, saya di Unisa dan juga di WADE, staf pengajar Prodi Ilmu Komunikasi, kemudian sekarang bertugas di Biro Admisi sebagai koordinator promosi. Nah, apa kabar teman-teman? Mohon semua kameranya dihidupkan. Kita akan mulai webinar. Singkat saja, kalau webinar pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kondisi sehat tanpa kurang atau apapun. Semoga keluarga besar SMA Negeri 1 Sewon, Bantu, Yogyakarta, sehat semuanya, pokoknya itu yang diminta ya. Nah, teman-teman, boleh saya chat dulu. Saya say hello semuanya to everyone ya. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar? Ya, kalau nggak ada yang respon berarti teman-teman ada di Zoom tapi hatinya kemana-mana. Oh baik Pak, ya oke. Ada dari Rama, dari Krishna, to everyone. Nah, selamat pagi, baik Pak, salam kenal ya semuanya. Oke, sekarang saya chat lagi pertanyaan kedua. Dulu teman-teman pada waktu SD, pada waktu TK itu ditanya, besok mau besar pengen jadi apa, segala macam gitu ya. Pengen jadi apa, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot gitu. Nah, sekarang saya tanya, kalian sudah kelas 12, kemarin juga mungkin sebagian besar menjadi pemilih pemula kalau tidak salah di pemilihan pilkada kemarin, pilihan pilkada yang pertama kali menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sekarang saya tanya, teman-teman, cita-cita kalian mau jadi apa sih? Nah, jawab dengan jujur dan dengan sangatlah jujur. Saya tuh mau jadi apa sih setelah sebentar lagi lulus dan menjadi alma mater dari SMA Negeri 1 Sewon. Besok mau jadi apa gitu ya? Coba kita lihat. Sudah saya kirim, silahkan dijawab. Nah, ada yang mic-nya rusak gitu. Oke, semoga cepat sembuh ya mic-nya ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini saya didapuk untuk memberikan materi tentang sehat bermedia di masa pandemi. Saya coba untuk share screen, apakah belum terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Belum ya? Sebentar. Mohon panitia menjadikan saya co-host.
Oke. Programmer. Wah, Anggito. Ini kayaknya korbannya drakornya startup ini jadi programmer ini. Oke, untuk sekarang saya tidak tahu mau jadi apa. Mungkin saya punya kerja dan cukup untuk kebutuhan hidup, Pak. Wah, luar biasa ya visi misinya. Oke. Coba saya share screen. Nah, apakah sudah terlihat? Saya belum ya? Masuk surga, Pak. Oh ya, berarti punya kenalan orang dalam ya. Ya, teman-teman, sepertinya ada kesalahan teknis karena PPT-nya tidak mau tershare di sini. Baik, kita mulai. Jadi, teman-teman, alhamdulillah ada yang mau membagikan orang tua. Tuh. Oh, belum ada yang punya cita-cita juga ada ya? Nah, saya mulai dari mana nih ya? Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya cita-cita yang kalian idam-idamkan dari kecil itu bisa jadi adalah cita-cita yang dalam benak kalian itu terpikirkan pada saat itu atau merupakan warisan dari orang tua. Nah, lalu apa hubungannya dengan sehat bermedia? Gitu. Apa hubungannya dengan tema webinar pada hari ini? Sebenarnya teman-teman, pada saat kita menggunakan media, di sini ada yang punya media sosial kan? Banyak ya pastinya ya. Semua menggunakan media sosial, hampir semua handphonenya sudah berlabel smartphone. Jadi teman-teman juga sudah bisa untuk mengaktualisasi diri. Nah, oleh karenanya, teman-teman haruslah bisa masa jadi terbata-bata gitu ya. Karena saya luar biasa ada satu kalimat yang di chat itu bahwa teman-teman itu ingin mewujudkan apa yang orang tua wujudkan dan juga apa yang kalian wujudkan itu diwujudkan bareng gitu. Itu sesuatu yang membuat saya terharu. Kenapa? Karena tidak banyak orang atau remaja seusia kalian berpikiran seperti itu. Nah, kembali lagi ke materi. Kenapa ada hubungannya dengan sehat bermedia? Setiap orang sekarang mempunyai smartphone dalam hidupnya. Dan dalam setiap smartphone, kalian menciptakan dunia-dunia yang baru. Gitu. Mungkin saya bacakan nama-nama ya di Zoom ini sebagai sebuah contoh. Tempatnya Aulia, tempatnya Anggito, tempatnya Farel, itu berbeda dengan tempatnya saya. Kemudian tadi tempatnya Mas Aji dan juga tempatnya panitia di sini menciptakan dunia yang berbeda dengan saya. Nah, lalu apa hubungannya dengan cita-cita? Percaya tidak percaya, ketika teman-teman menyebutkan cita-cita pada waktu SD dan juga pada waktu TK mungkin, SMP mungkin, itu sudah begitu terbenak dalam alam sadar bawah kalian mengarah ke situ. Apa yang kalian cari dari SD sampai sekarang SMA itu akan mengarah ke cita-cita kalian. Permasalahannya, sosial media itu tidak sesimpel itu. Internet tidak sesimpel itu. Kenapa? Karena ada banyak informasi di dalamnya, termasuk salah satu virus yang sedang kita lawan, yaitu COVID-19. Ada satu virus lagi yang sedang kalian lawan, yaitu adalah infodemik atau virus informasi. Kenapa dikatakan virus informasi? Karena kita tidak pernah tahu informasi yang benar yang mana, yang fakta yang mana. Fakta belum tentu benar belum tentu fakta ya. Nah, kemudian informasi yang salah yang mana, dan informasi yang bohong yang mana. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bahwa ada yang namanya fake news atau berita palsu, ada yang namanya hoax. Dalam keilmuan saya komunikasi, ini dibedakan.
Fake news itu adalah berita palsu, berita yang benar-benar tidak sesuai dengan fakta. Hoax adalah fakta yang dipelintir sehingga menjadi tidak benar. Tapi kejadiannya itu benar. Loh, contohnya gimana, Pak? Contohnya adalah ketika ada hoax menyerang kita di smartphone kita, apakah foto yang ditampilkan itu nyata? Nyata, itu terjadi. Tapi tahunnya berbeda. Foto gempa 2006 Jogja yang meluluhlantahkan dulu sempat viral kembali di tahun 2020. Padahal sudah 14 tahun berselang. Itu hoax. Kenapa? Karena ada fakta yang dipelintir. Kalau berita palsu, itu fake news. Nah, lalu tadi hubungannya apa dengan cita-cita? Lihatlah sekarang status 24 jam kalian. Mau itu status WhatsApp, mau itu status Facebook, Instagram, Twitter, apa yang kalian tulis? Kalau ada yang berani dibuka di sini, saya salut. Kalau saya tadi pagi itu nulis statusnya adalah webinar. Kemudian di Facebook saya tidak pernah update, di Twitter saya tidak pernah update, di Instagram saya update-nya hanya sebulan sekali. Nah, kenapa saya menggunakan itu? Karena ada toxic tadi itu. Makanya teman-teman ketika menggunakan sosial media, itu mencerminkan diri kalian. Itu menggambarkan apa yang kalian pakai. Dan for your information, sosial media kalian dilacak untuk ketika kalian mendaftar beasiswa atau pekerjaan. Ada perusahaan yang menerapkan itu? Ada. Maka mulai sekarang, hapuslah postingan-postingan yang menurut kalian tidak bermanfaat. Makanya ada yang namanya gerakan literasi media. Gitu. Nah, kenapa ada gerakan literasi media? Sebab apa yang kalian tweet, apa yang kalian upload, apa yang kalian tulis, itu mencerminkan kepribadian kalian. Dan bisa jadi salah satu faktor penentu kenapa cita-cita kalian belum kesampaian sampai hari ini. Gitu. Yang cita-citanya dia masuk surga nih, tapi dia lebih banyak menghabiskan waktu screen time di media sosial lebih banyak daripada dia menunaikan ibadah wajib yang ditunaikan dalam bentuk agama apapun. Maka ya masih bermimpi untuk bisa masuk surga. Seperti itu teman-teman. Jadi relate-nya di sana. Nah, kemudian kenapa kok harus sehat bermedia? Sebab teman-teman, percaya tidak percaya, ketika kita menggunakan media, sama seperti ini Zoom, itu sudah ada yang memantau, yaitu yang si empunya media, platformnya, gitu ya. Bahkan ketika kalian salah mengetik nama di Google, misalnya namanya adalah Ade, diketik menjadi Adi, itu Google udah dapat uang dari kesalahan pengetikan teman-teman, simpel itu. Nah, maka gerakan literasi media yang saya canangkan ke kalian ini adalah gerakan di mana kalian mengurangi media-media yang tidak bermanfaat sama sekali untuk hidup kalian, tapi melebihkan membaca buku, melebihkan membaca artikel, melebihkan membaca koran yang bermanfaat bagi kalian. Apakah tidak boleh menggunakan media sosial? Boleh, nggak ada salahnya menggunakan media sosial. Tapi menurut kajian psikologi dan sudah diteliti oleh teman-teman psikologi bahwa normal manusia menggunakan media sosial maupun smartphone itu satu hari hanya sekitar 1 jam. 1 hari, normal itu. Sedangkan kita, mau tidur buka WhatsApp, mau makan buka WhatsApp, mau ke belakang buka WhatsApp misalkan, kemudian mau sholat cek WhatsApp dulu, itu kalau dihitung-hitung mungkin rata-rata orang Indonesia menggunakan itu sampai 10 sampai 12 dalam 1 hari. Jadi separuh hidupnya dihabiskan di media sosial. Nah, begitu teman-teman. Jadi, saya tidak mau menggurui teman-teman. Ini masanya teman-teman. Kalian adalah generasi emasnya Indonesia dari SMA Negeri 1 Sewon. Kalian akan memikul bangsa ini. Namun, ketika teman-teman nanti menjadi orang-orang yang besar, cita-citanya semua terpenuhi, insya Allah semua sukses, maka berhati-hatilah menggunakan media sosial dan perbanyak media-media yang bermanfaat bagi teman-teman.
Karena logikanya media merupakan alat. Jadi jangan sampai kita diperalat oleh alat kita sendiri. Sebab alat kita ini sekarang udah lebih pintar dari kita nih. Dia punya yang namanya artificial intelligence atau AI. Makanya teman-teman harus bisa membedakan dia itu sebagai alat atau sebagai partner. Gitu ya. Jadi gunakanlah media sebagai alat, bukan teman-teman diperalat. Gitu. Nah, lalu mengenai ketika teman-teman sudah bisa bermedia, paling tidak gunakan media itu untuk mencari informasi mengenai perguruan tinggi yang kalian idam-idamkan. Mau ke UGM, boleh. Mau ke Universitas Indonesia, boleh. Mau ke IPB, boleh. Mau ke UNY, Negeri Yogyakarta, boleh. Mau ke UMY, boleh. Mau ke mana lagi? UAD, boleh. Silakan kalian pilih. Dari kami, dari Unisa Yogyakarta, hanya menyarankan satu hal. Pilih berdasarkan program studinya. Jangan pilih berdasarkan kampusnya. Kenapa? Karena ketika teman-teman berubah status nanti menjadi mahasiswa, dari siswa menjadi mahasiswa, mahalnya para siswa, maka teman-teman harus memilih jalan hidup berdasarkan jurusan atau program studi yang kalian pilih, bukan universitasnya. Karena tiap-tiap perguruan tinggi itu punya program studi unggulan masing-masing. Nah, makanya tadi saya tanya cita-citanya mau kemana sih? Apakah semua jadi mahasiswa? Ternyata tidak. Ada yang mau punya kerja sendiri, oh jadi wira swasta. Nah, tapi wira swasta pun harus sekolah dulu. Ya, tidak bisa dia langsung berwira swasta. Kenapa? Karena ada pengalaman dan keilmuan yang harus dimiliki dulu sebelum dia terjun ke dunia usaha. Gitu. Nah, percayalah teman-teman, investasi di bidang pendidikan ada investasi yang tidak pernah mati. Sebab itu akan dibawa seumur hidup kalian. Tidak seperti barang, motor, atau mobil itu hanya buah dari kesuksesan teman-teman pada saat teman-teman menginvestasikan di bidang keilmuan atau pendidikan. Jadi jangan ragu buat kuliah. Anak-anak dari Semase itu harus kuliah semua. Ya. Dulu saya waktu main ke SMA 1 Sewan itu mainnya cuma main basket dulu waktu dulu Sewan terkenal dengan basketnya kalau tidak salah. Nah, tanding dengan SMA saya gitu. Dan itu sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya di masa-masa putih-putih abu-abu. Namun sekarang teman-teman harus bergerak maju untuk menjadi mahasiswa. Pilihlah perguruan tinggi berdasarkan prodinya. Nah, alhamdulillah di Unisa Yogyakarta terakhir program studi keperawatan meraih akreditasi A. Berarti akreditasi A itu merupakan akreditasi yang unggul dan baik. Semoga itu menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang mau jadi perawat yang sekarang sedang menjadi pejuang-pejuang kehidupan di garis depan pandemi COVID-19 ini. Gitu. Kemudian kita punya kebidanan, kita punya yang paling hype dalam tanda kutip dan disenangi oleh semuanya, hampir 50% teman-teman siswa SMA, SMK, MA masuk ke Unisa itu mengambil keperawatan anestesi, tapi jangan lupa Unisa juga mempunyai fakultas sains teknologi, ada biotek, ada arsitek, ada teknologi informasi, kemudian ada FESUM, komunikasi, administrasi publik, psikologi, kemudian manajemen dan akuntansi. Jadi banyak pilihannya. Tinggal teman-teman. Nah, dulu waktu saya mau memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa, saya memilih prodinya, bukan memilih universitasnya. Kenapa? Karena tadi itu, dalam setiap perguruan tinggi, punya prodi-prodi unggulan. Pada saat itu saya memilih ilmu komunikasi di perguruan tinggi swasta, kebetulan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu kenapa saya pilih? Karena ada konsentrasi broadcast-nya. Dulu waktu zamannya dulu kalau tidak salah, wah kalau kerja di televisi itu asik ya, jadi bisa ketemu orang besar, artis dan sebagainya, kita jadi tim kreatif, kita create acara gitu kan. Nah, akhirnya saya masuk ilmu komunikasi di situ. Swasta nggak masalah. Kenapa? Karena saya mengincar prodinya, bukan mengincar universitasnya. Nah, jadi
yang membesarkan perguruan tinggi itu mahasiswanya, bukan perguruan tingginya. Nah, ketika teman-teman SMA Sewon nanti kelas 12 adik-adik tercinta ini menjadi mahasiswa, maka pertama gunakanlah media sosial dengan baik untuk mencari informasi tentang perguruan tinggi. Ya, lalu kemudian tentukan program studi mana yang kalian ingin pilih, lalu pada akhirnya nanti teman-teman memilih sesuai dengan cita-cita teman-teman. Maka dari itu, terakhir, kenapa harus di Unisa? Unisa mendapatkan sertifikat yang pada intinya membicarakan bahwa sertifikat itu bunyinya adalah kampus dengan penerapan protokol kesehatan terbaik di DIY Jawa Tengah dan mungkin akan menasional nomor 2. Tuh. Jadi jangan ragu, karena kalau teman-teman tadi Mas moderator bilang boleh main-main ke kampus ke Unisa, boleh, dengan sangat boleh, karena ketika masuk teman-teman akan tidak hanya dicek suhu, tapi ada protokol kesehatan yang harus dilalui, kemudian akan dikasih tanda hijau sebagai tanda kalau seperti masuk rumah sakit bahwa ini aman, ini tidak aman, segala macam. Kemudian banyak alumni Unisa dan mahasiswa yang sekarang masih aktif itu menjadi relawan untuk COVID-19 dan juga penanganan yang lainnya. Lalu di Unisa juga jangan ragu, kenapa? Karena gedungnya baru, kalau tidak salah. Kita punya 3 gedung, gedung A, gedung B, dan gedung C, jadi kalian kuliahnya di rumah aja, bukan di gedungnya. Jadi kan kita sekarang sudah pakai e-learning, maka teman-teman dari daftar registrasi sampai kuliah di rumah. Semoga nanti pada saat daerah istimewa Yogyakarta sudah mencabut tanggap darurat kebencanaan pandemi ini, teman-teman bisa bergabung di sini tepat pada waktunya. Jadi maba kuliah dengan kehidupan realitas yang baru, teman-teman jadi mahasiswa yang berprestasi, dimulai dari teman-teman sehat menggunakan media. Gitu. Nah, oke, coba di screen Mas Panitia yang baru, teman-teman jadi mahasiswa yang berprestasi, dimulai dari teman-teman sehat menggunakan media. Nah, kita langsung aja, nanti materinya akan saya kasih aja, karena Mas Panitia yang baru, teman-teman jadi mahasiswa yang berprestasi, dimulai dari teman-teman sehat menggunakan media. Gitu. Nah, kita langsung aja, nanti materinya akan saya kasih aja, karena Mas Panitia yang baru. Oke, ya, jadi ada kesalahan teknis. Nah, sehat dalam bermedia ini juga tenang ketika ada kesalahan teknis ya. Jadi teman-teman nggak usah panik ketika besok suruh presentasi menggunakan media Zoom, terus kemudian kesalahan teknis. Mungkin akan terbata-bata di awal seperti saya, tapi ketika teman-teman di belakang, teman-teman bisa menguasai keadaan dengan tidak panik. Gitu. Ada yang mau lihat gedungnya Unisa? Monggo Mas Panitia, di scroll ke bawah ada foto gedungnya. Untuk saya presentasi yang di share screen. Nah, nanti akan saya kasih teman-teman. Jadi tidak. Oke. Nah, fakultasnya prodinya apa aja sih? Ke atas ke slide nomor 16. Ya, ini gedungnya, gedung A. Gedung A, Universitas Asia Yogyakarta. Masih seperti ini, teman-teman. Tidak banyak berubah. Ini tadi prodinya Fakultas Sains dan Teknologi. Ada 3. Kemudian di Fakultas Kesehatan ada banyak, ada di 3 bidang, keperawatan, fisio, radio, teknologi laboratorium medis, ilmu keperawatan, S1 gizi. Kemudian di FESUM ada 5 program studi, ada administrasi publik, akuntansi, komunikasi, manajemen, dan psikologi. Cara daftarnya bagaimana? Di slide nomor 18, Mas Panitia. Di slide nomor 18 ya. Oke, jadi teman-teman, online insya Allah kedepannya akan ada Play Store-nya. Jadi aplikasinya akan ada, jadi teman-teman tinggal membaca materi ini untuk nantinya teman-teman bisa mendaftar dengan baik dan benar. Jadi online dari rumah saja, nggak usah ke Unisa juga nggak apa-apa.
dari proses sampai kalian mendapatkan nomor induk mahasiswa. Nah, oke. Tadi ada foto gedung A di slide nomor 20, kemudian slide nomor 21 ada foto gedung B. Nah, ini gedung B, teman-teman. Kemudian di slide nomor 22 ada gedung C, ini yang paling baru. Nah, sekian kata mutiara dari saya adalah kalian boleh kuliah di mana saja, ya. Boleh kuliah di mana saja. Yang penting teman-teman kuliah menurut cita-cita teman-teman masing-masing, dan itu semua dimulai dari sehat bermedia tadi itu dalam mencari informasi, edik terhadap bagaimana masuk kampus A, B, dan C, kemudian jika ada beasiswanya seperti di Unisa pada slide 23, gitu, slide 23, kalian bisa mengakses beasiswa tersebut di gelombang khusus ini dari Hafiz, BIP, kader, atlet, santri, sampai panti asuhan. Silahkan diakses. Nah, pertanyaannya jangan ragu karena Unisa Yogyakarta itu bukan kampus khusus perempuan ya. Banyak cowoknya di sini juga, termasuk saya masih cowok tulen gitu ya. Dan kalau saya berbicara dengan mahasiswa-mahasiswa di Unisa, yang cowok-cowok pada senang, kenapa? Karena sambil mencari jodoh ya nggak apa-apa, memang udah masanya ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tolong dicatat nomornya Unisa, websitenya di daftar.unisayuk.ac.id, kemudian ada nomor WhatsApp-nya, mohon itu bisa diakses teman-teman. Sekali lagi, gunakan media sesuai dengan kebutuhan, jangan aktualisasi diri, tapi bagaimana media itu digunakan oleh teman-teman untuk mencari sesuatu yang kalian butuhkan. Terima kasih. Oke, Mas Moderator silakan. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ade Putrantro, Magister of Art yang telah memaparkan materi tentang catur media di masa pandemi. Jadi tadi banyak dijelaskan terkait dengan apa cita-cita Anda dari kecil, nanti seterusnya akan terrealisasi atau tidaknya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Dan untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke tanya jawab, untuk para peserta mohon bisa menghidupkan kameranya. Kita melakukan sesi foto bersama untuk kegiatan ini. Jadi yang masih belum dihidupkan untuk kamera zoom-nya, mohon segera dihidupkan agar kelihatan siapa yang masih bangun tidur ataupun yang masih sarapan di warung soto. Gitu, sudah siap Mas Operator? Banyak yang belum nyala? Masih banyak yang belum nyala. Untuk teman-teman dari SMA Negeri 1 Sewon, untuk menghidupkan semua kameranya, kamera zoom-nya agar terlihat siapa yang sudah siap untuk mungkin mau pergi ke mall ataupun yang masih bangun tidur. Ayo. Masih banyak yang belum dihidupkan untuk kamera zoom-nya, segera. Sudah siap ya? Slide 1, saya hitung 1, 2, 3. Baik, untuk slide 2, mohon yang belum menghidupkan kamera untuk segera dihidupkan agar terlihat wajahnya. Jangan seperti gaib ya nanti ya. Slide 2, siap? Baik, saya hitung lagi untuk slide 2-nya. 1, 2, 3. Masih ada, Mas? Sudah? 2 slide saja? Oh ya. Baik, untuk tahap ataupun sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk teman-teman dari SMA Negeri 1 Sewon yang ingin menanyakan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ataupun dengan materi pada pagi hari ini,
bisa menghidupkan mic-nya, ataupun bisa dituliskan di chat kalau memang malu untuk bertanya langsung. Gitu. Masih saya tunggu untuk pertanyaannya. Jadi nanti untuk 2 penanya terbaik akan kita beri tumbler limited edition dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Ada 2 tumbler untuk kalian yang nanti menjadi 2 penanya terbaik ya, gitu. Apakah sudah ada yang ingin bertanya ataupun yang sudah? Halo untuk teman-teman. Krik ini. Setelah ini nanti bisa presensi ya, akan kita kirimkan di chat, room chat itu. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara pada hari ini, nanti bisa mengisikan form absensi dengan menuliskan data dirinya secara benar, karena nanti untuk kesalahan penulisan ditanggung sendiri. Jadi kita sudah mengingatkan dari awal untuk absensi bisa dituliskan dengan benar dan sebaik-baiknya. Itu ini tadi sudah ada pertanyaan dari Anggito. Jangan PPTX PDF. Atau di email saja. Ini Bapak Ade ada pertanyaan dari Mas Anggito. Oke. Oh ya. Jurusan komunikasinya akreditasi apa? Sama apakah ada asrama atau tidak? Nah, ya Mas Anggito, terima kasih. Salam sehat pokoknya buat Mas Anggito. Untuk komunikasi, berdiri tahun 2016 dengan konsentrasi utamanya public relations sama jurnalistik. Nah, kemudian akreditasinya masih B. Namun pada tahun 2022 itu akan dilakukan akreditasi. Insya kalau Mas Anggito masuk pada 2021 nanti PEB tahun ini, maka lulusnya dipastikan ijazahnya udah akreditasinya A. Kemudian kalau untuk asramanya sekarang dibuat shelter COVID-19. Jangan takut karena itu sangat jauh dari kampus. Jadi kalau kalian main ke kampus Unisa gitu, kalian akan terpapar COVID. Karena cukup jauh banget. Nah, jadi kalau Mas Anggito mau uji nyali nggak apa-apa ke asrama gitu, tapi saya sarankan jangan dulu karena masih dipakai untuk shelter. Kemudian untuk ketika besok sudah normal, sudah tidak ada pandemi lagi. Bagaimana cara mengakses asrama mahasiswa itu diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang peraih beasiswa, utamanya beasiswa Hafiz, dan itu biasanya hanya sekitar 3-6 bulan saja, karena digantian gitu. Nah, jadi saran saya kalau Mas Anggito asli Jogja, nggak usah ngekos gitu ya. Tuh. Tapi kalau Mas Anggito dari luar Pulau Jawa atau dari luar daerah Yogyakarta, itu silakan mengakses asrama, tapi mendaftarnya di awal menggunakan jalur beasiswa. Enak kan? Jadi masuk Unisa sudah dapat beasiswa, dimungkinkan bisa mengakses asrama. Gitu Mas Anggito.
Baik, terima kasih Pak Ade atas jawabannya dari pertanyaan Mas Anggito. Mungkin ada lagi dari peserta lainnya yang ingin bertanya, bisa dituliskan di chat room-nya ataupun bisa dihidupkan. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Yusi. Bisa dijelaskan program studi S1 fisioterapi di Unisa bagaimana, akreditasinya sama yang lainnya bagaimana? Oke, Mbak Yusi, salam sehat selalu. Nah, Mbak, berbicara dengan fisioterapi, program studi ini program studi yang salah satu unggulan yang dimiliki oleh Unisa. Kenapa? Karena sejak Unisa berformat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, fisioterapi Unisa itu sudah banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang berkarir di bidang kefisioterapian. Bagi yang belum tahu fisioterapi itu apa, fisioterapi bukan identik dengan tukang pijat dan sebagainya, bukan. Jadi fisioterapi itu adalah keilmuan fisiologi tubuh. Makanya ketika mohon maaf, ada orang yang jalannya itu tidak padu, jadi tidak tegap, itu akan ada masalah di fisioterapinya, fisiologinya juga. Nah, banyak fisioterapi itu mempelajari tentang bagaimana penanganan cedera pada atlet-atlet. Nah, kebetulan di Unisa ini menjadi rujukan tim nasional Indonesia sepak bola, futsal, kemudian yang terbaru ada klub-klub sepak bola di Indonesia. Itu pada fisioterapi di sini. Kebetulan kita bekerja sama dengan PSS Sleman untuk menyediakan tenaga fisioterapi bagi atlet-atlet sepak bolanya. Nah, akreditasinya apa? Akreditasinya B. Kemudian teman-teman tidak usah ragu ketika mengambil fisioterapi karena ketika sudah mengambil fisioterapi kalian dapat sarjana fisioterapi. Yang artinya secara keilmuan kalian sudah menguasai. Kemudian kalian mengambil profesi fisioterapi juga. Jadi nanti gelarnya ada dua. Sarjana fisioterapi, kemudian fisioterapis. Nah, yang fisioterapis ini gelarnya seperti ketika teman-teman ingin membuka praktek klinik. Teman-teman sudah bisa karena teman-teman sudah menjalani profesi fisioterapis. Begitu. Oke. Ada lagi mungkin? Ada lagi nih Pak Ade dari Mas Iksaloga. Saya mau tanya mengenai ilmu yang kita ambil di kuliah. Lebih baik kita ambil kuliah ambil ilmunya atau kuliah agar ada ilmu menunjang kerja. Pertanyaannya ini sebenarnya, tapi memang kayak tong setan ya. Oke. Nah, kuliah itu beda dengan SMA. Ya. Ketika di SMA itu teman-teman bisa lulus bareng, bisa ke kantin bareng. Ya. Di kuliah itu ada fase yang berbeda di situ. Kalian tidak bisa menunggu sahabat kalian lulus. Bukan berarti individualis ya. Namun ketika kita menjadi mahasiswa, itu sudah ada program dalam diri kita. Kapan saya masuk kuliah, kapan saya lulus, kemudian saya harus menempuh mata kuliah apa. Bagaimana cara saya menempuh mata kuliah tersebut. Itu hal-hal baru yang tidak ada di SMA. Kalau masalah ke kantin tadi masih bisa bareng. Ya.
walaupun sangat sering intensitasnya. Karena perbedaan jam kuliah masing-masing. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika teman-teman kuliah itu tentu ilmu itu adalah kewajiban yang kalian dapatkan. Ya, karena kalian mendaftar menjadi mahasiswa. Jadi masih harus menuntut ilmu. Itu kewajiban dari kami dan hak untuk kalian untuk mendapatkan. Jika ditanya menunjang kerja atau tidak, pertanyaannya adalah pekerjaan apa yang akan Mahesa nanti inginkan gitu. Karena banyak cerita, saya tidak mau mungkiri ya, bahwa ketika seorang sarjana di Indonesia itu lulus, pekerjaannya jauh dari keilmuannya. Iya kan? Nah, namun ada juga sarjana Indonesia yang pekerjaannya sesuai dengan apa yang dikuliahin dulu. Nah, ketika pertanyaannya ada dua mata sisi seperti itu, maka jawabannya adalah sematkan dari Mas Heksa, cita-cita apa yang kamu ingin kerja. Fokus di situ. Raih ilmunya di situ. Dapatkan pengalaman di masa penguliah. Karena saya lupa bilang tadi, di kuliah satu beda tambahan adalah pengalaman organisasinya sangat berbeda dengan OSIS. Beyond than that. Jadi lebih ke bagaimana karakter kalian itu diuji di masyarakat. Makanya ada program KKN, ada program magang. Itu membentuk karakter diri teman-teman. Jadinya ketika teman-teman kuliah harus fokus. Siapa yang menjadi cita-cita kalian itu siapa gitu loh. Jadi teknik mesin, jadi fisioterapis tadi, perawatan. Nah, oleh karenanya teman-teman harus fokus. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Eka jawabannya fokus, konsisten, dan cintai apa yang kalian kuliah. Jangan salah pilih program studi atau jurusan. Gitu. Oke. Lalu ada lagi Mas moderator? Baik, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Dan untuk teman-teman dari SMA Negeri 1 Sewon, itu sudah kita share untuk link absensinya, mohon bisa ditulis atau mengisi dengan benar ya, karena nanti kesalahan penulisan ditanggung sendiri. Gitu. Pertanyaan yang terakhir adalah kalau jurusan TLM akreditasinya apa? Nah, teknologi laboratorium medis D4 itu sarjana terapan. Ya, bukan D3 diploma, bukan S1. Nah, TLM teknologi D4 itu akreditasinya B. Karena dia termasuk program studi yang baru di Unisa. Nah, jadi baru mengalami satu kali akreditasi. Hebatnya, data menunjukkan bahwa program studi di Unisa yang baru itu tidak mengalami akreditasi C pada awal pendirian sampai hari ini. Nah, ini yang harus patut kita syukuri bahwa ada faktor keseriusan di Unisa Yogyakarta untuk bagaimana mahasiswanya itu bisa belajar dengan lab terpadunya, kemudian dengan sistem e-learningnya, unit kegiatan mahasiswa yang menunjang, kemudian organisasi kemahasiswaan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan untuk pembentukan karakter mahasiswa. Jadi kalau Mbak Milanisti Naura
gitu ya, yang baru. Masih peringkat 1 Milan sekarang. Iya, masih. Masih ya. Selamat. Nah, teknologi laboratorium medis di 4 ini mempelajari tentang ayo apa? Ada yang bisa jawab? Apa itu TLM gitu kan? Mungkin itu Pak untuk membantu tentang rapid test kalau saat ini sedang berlaku pandemi, dan mungkin untuk apa, cek darah seperti itu. Iya, leres Mas Moderator. Jadi ketika teman-teman ke rumah sakit mau cek golongan darah, mau rapid test, kemudian cek urin, bebas nafsa, dan terus hepatitis B, itu semua yang ngejakan lulusan teknologi laboratorium medis. Artinya kerjanya nanti di laboratorium, menjadi laboran. Nah, biasanya tim Inavis atau forensik Polri itu menggunakan lulusan-lulusan teknologi laboratorium medis. Jadi cakupan kerjanya banyak. Bisa laboratorium di dalam rumah sakit, bisa laboratorium di luar. Yang tadi saya contohkan seperti tim forensiknya polisi. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi sekali lagi gunakan media dengan sehat, gunakan literasi media, jangan sembarang upload, ya. Kemudian kalau anak-anak komunikasi bilang, jangan sekali-sekali bugil di depan kamera, gitu. Itu mahasiswa yang bilang. Sebab apa? Sebab dalam agama Islam juga posting foto wajah selfie itu sudah dilarang sebenarnya. Namun kan kalian sedang mengalami zamannya. Makanya teman-teman jangan sembarang mengupload, apalagi mengakses, gitu ya. Jadi harus benar-benar sehat. Dimulai dari mana? Dimulai dari penggunaan media sosial yang tidak berlebihan. Jadi sesuai pada porsinya. Oke, gitu. Monggo Mas Moderator. Baik, terima kasih Bapak Ade atas materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan siswa SMA Negeri 1 Sewon tadi. Jadi saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk ini kita buka sampai tanggal 9 Januari 2020 dan kita menawarkan beasiswa di situ. Yang pertama adalah beasiswa kader, yaitu untuk 5 peregistrasi awal jika berminat di Fakultas Sains Teknologi ataupun Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humanika. Dan ada lagi adalah beasiswa Hafiz Quran, yaitu nanti minimal 2 juz. Di situ nanti untuk beasiswa Hafiz Quran itu minimal 2 juz. Dan untuk beasiswa yang selanjutnya yaitu beasiswa Ikatan Persyarikatan. Di situ juga nanti ditambahkan terkait dengan surat rekomendasi ataupun aktif di Persyarikatan Aisyah ataupun Muhammadiyah. Yang terakhir adalah beasiswa atlet. Untuk SMA Negeri Sewon sendiri, saya kira mungkin ada kelas olahraganya yang biasanya bersaing dengan SMA Muhammadiyah 7 dan SMA Negeri 4 Yogyakarta terkait dengan futsalnya yang sangat bagus. Maka jika memang berminat di memperoleh beasiswa atlet, bisa segera mendaftarkan saja. Jadi untuk Bu Zumroni apakah masih bergabung dan Bapak Sumarno selaku kepala sekolah? Masih Mas.
Oh, iya. Ya. Jadi itu nggih Bu, Bapak terkait dengan webinar pada pagi menjelang siang ini kita cukupkan sekian dulu. Jadi mohon maaf jika banyak kata-kata ataupun banyak tanduk kita yang mungkin kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga nanti untuk kerjasama di acara berikutnya akan selalu terjalin dengan baik. Jadi terima kasih untuk partisipan dari siswa SMA Negeri 1 Sewan Bantul. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, dan bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang kalian inginkan, dan kita juga menerima dengan baik semisal bergabungnya siswa-siswi SMA Negeri Sewu ke Unisa Yogyakarta. Untuk menutup pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, dan semoga kita dapat bertemu di acara selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.